Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Rizky Aditya Wardana, kelas Biologi C 2021 dengan NIM 2106021110139. Di video ini saya akan membahas tentang perkembangan peradaban Islam di Cina. Dalam materi perkembangan peradaban Islam di Cina, ada 3 bab yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu masuknya Islam di Cina. Yang kedua, periodisasi perkembangan Islam di Cina. Yang ketiga, kehidupan sosial umat Islam di Cina. Bab yang pertama yaitu masuknya Islam di Cina. Pakar sejarah menyebutkan setidaknya terdapat 3 teori masuknya Islam di daratan Cina, yaitu teori pertama, Islam masuk ke Cina dibawa oleh para sahabat yang diutus langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan merupakan salah satu misi dakwah. Jalur darat lebih suka digunakan oleh para sahabat untuk menyampaikan misi dakwahnya. Oleh karena itu, perkembangan Islam di sebelah barat Cina lebih cepat jika dibandingkan dengan wilayah Cina di bagian timur. Hipotesa ini semakin diperkuat dengan adanya makam para sahabat di daerah barat bagian Cina dan jalur yang mereka lalui biasa disebut dengan jalur sutra. Teori kedua, seperti penyebaran Islam di Indonesia, yaitu melalui perkawinan. Fakta sejarah ini dapat ditelusuri melalui wajah-wajah mereka yang memiliki kemiripan dengan wajah orang-orang Arab, Turki, Persia, Afghanistan, Uzbekistan, atau Pakistan. Struktur biologis wajah mereka menunjukkan bahwa terdapat campuran ras dengan masyarakat yang tinggal di Timur Tengah, yang memiliki ciri khas muka putih, kemerahan, dengan hidung yang sedikit agak mancung. Teori ketiga, melalui jalur perdagangan lada. Rute perjalanan ini digunakan oleh para pedagang Arab yang melakukan perjalanan dagangnya melalui laut. Para pedagang menjual barang dagangannya di pelabuhan-pelabuhan yang letaknya di selatan Cina, terutama di kawasan Bandar Canton. Salah satu bukti sejarah tentang kedatangan saudagar tersebut yaitu dengan adanya masjid-masjid kuno di daerah Guangzhou. Terdapat peninggalan batu nisan yang memiliki ukiran dengan kaligrafi huruf Arab. Jalur ini juga digunakan oleh Laksamana Cheng Ho sebagai jalan untuk melancarkan ekspedisinya ke negara-negara lain. Ketiga teori tentang masuknya Islam ke Cina menunjukkan bahwa tidak ada perperangan atau kekerasan yang terjadi selama proses Islamisasi di negeri tersebut. Jean Aberli dalam bukunya Islam in China, Hui and Uyghurs Between Modernization and Sinization menjelaskan bahwa tersebarnya Islam di Cina melalui 3 tahap. Gelombang pertama abad ke-8 sampai 14 Masehi. Kerjasama non komersial pertama antara perdagangan Cina dengan Islam terjadi pada abad ke-18. Tahun 713 Masehi, seorang utusan muslim meninggalkan Ferghana, salah satu daerah di Uzbekistan, dan pada kisaran abad ke-9, salah seorang saudagar dari Basroh yang bernama Ibn Wahab diterima oleh Kaisar Yizong. Karena sang kaisar tertarik dengan koleksi megah yang dibawa, selanjutnya pada tahun 1345 Masehi, Ibnu Battuta mengunjungi Katon sebagai pusat pelabuhan perdagangan orang-orang Arab di Cina. Pada abad ke-8 hingga 14, Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat, tepatnya di bawah kekaisaran Yizong dan Ming. Arus perdagangan juga makin ramai karena para pedagang dari Arab mampu menggeser dominasi Portugis yang sebelumnya sempat menguasai pusat perdagangan di Macau. Gelombang kedua, abad ke-17 sampai 18 Masehi. Masuknya Islam di Cina melalui ajaran Sufisme pada tahun
1820 sampai 1876 Masehi terjadi pemberontakan di utara dan barat daya Cina sekaligus menjadi akhir dari berdirinya negara Islam di Yunan. Raja Sulaiman atau Du Yanxiu meninggal pada momentum tersebut. Pada kurun waktu yang sama, seorang yang berkebangsaan Prancis bernama Garnier menjelaskan bahwa Islam masuk Cina pada masa itu tidak lepas dari peran penting Syekh Sulaiman yang berasal dari Dali. Dengan paham Zahiriyahnya, ia menyebar luaskan pahamnya di daerah Gansu. Sementara itu, Ningxia juga terdapat seorang tokoh spiritual yang cukup berpengaruh dengan paham sufinya, yaitu Master Hualong. Gelombang ketiga abad ke-19 Masehi. Saat ini, masuknya Islam Cina merupakan reaksi dari ajaran Sufisme dan yang ditandai dengan berakhirnya abad ke-19. Terdapat ungkapan unik untuk menandai arus penyebaran Islam pada masa ini, yaitu The Name of Religion atau agama baru yang dimotori oleh Ma Wanfu. Model dakwahnya sendiri terinspirasi oleh doktrin Sufisme yang dia anut. Selain itu, paham dan gerakan dari Ma Wanfu juga sering disebut dengan paham dan gerakan anti-ortodoks. Paham Sufisme atau The Neo of Religion terbilang lebih liberal dan fleksibel jika dibandingkan ajaran Islam yang sebelumnya. Tapi tidak menjadikan Islam pada masa itu menjadi agama yang mayoritas. Tapi pemeluk Islam meningkat jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Bab kedua, yaitu periodisasi perkembangan Islam di Cina. Perkembangan Islam di Cina dari masa ke masa mengalami pasang surut. Sejarah perkembangan Islam di Cina berdasarkan periodisasi imperium yang berkuasa pada masa itu, antara lain masa dinasti Tang sejak abad ke-5 Masehi. Terdapat riwayat hubungan dagang antara Cina dan Arab. Pada masa itu banyak armada kapal dagang dari Cina yang melakukan pelayaran menuju Teluk Persia. Muara Sungai Eufrat dan Tigris, dinasti Sui sebagai pendahulu dinasti Tang membenarkan pernyataan tersebut dalam sebuah riwayat literasinya. Chen Yuan menyatakan bahwa Islam pertama kali masuk di Cina pada abad ke-7. Karena antara Cina dan Arab telah melakukan interaksi jauh sebelum Islam lahir di Mekah. Fakta lain juga menyebutkan bahwa dinasti Tang di Cina dibangun oleh Li Yuan yang dipanggil dengan Kaisar Taisu. Kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Li Xinmin yang dipanggil dengan Kaisar Taisung, yang juga disebut sebagai masa perkembangan kebudayaan, kesenian, dan kesusastraan di Cina. Pada kurun waktu yang sama, terdapat sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu terkenal, yakni "Utubul ilma walau bil sinni", yang artinya tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Penyebutan Cina dalam hadis Nabi tersebut menunjukkan telah ada sebuah interaksi sebelumnya antara Cina dengan Arab. Oleh karena itu, ketika Nabi Muhammad SAW menggunakan kiasan Cina sebagai semangat untuk menuntut ilmu, masyarakat Arab sudah familiar dengan negeri tersebut. Selanjutnya masa dinasti Sung. Kuang Yin, pendiri dari dinasti Sung, terkenal dengan sebutan Kaisar Taizu, berusaha untuk memulihkan kehidupan ekonomi masyarakat pada masa itu. Sang kaisar dan para pengikutnya berjuang keras untuk dapat menarik minat saudagar Arab dan Persia dengan menawarkan berbagai fasilitas beserta jaminan keamanannya. Mereka membentuk lembaga khusus seperti Departemen Perdagangan yang bertugas untuk mengawasi kelancaran ekspor-impor. Departemen ini juga bertugas untuk memasarkan produk-produk khusus yang merupakan komoditi monopoli pihak pemerintah. Hasil para saudagar dari Arab dan Persia kembali
ramai mengunjungi bandar-bandar dagang sepanjang pesisir Cina pada setiap musimnya. Jasa yang paling besar terhadap tata kelola perdagangan ini tidak lepas dari peran seorang pria keturunan Arab yang bernama Hu Shaoqing. Pada awalnya ia hanya ditugaskan untuk mengurusi kepentingan orang-orang Arab yang ada di Cina. Namun dalam perkembangannya ia menjabat sebagai komisaris tinggi Angkatan Laut yang bertugas untuk memelihara dan menjamin lalu lintas kapal dagangan dari ancaman para perompak. Terakhir, ia diberi kepercayaan sebagai kepala dinas perdagangan. Selanjutnya, masa dinasti Yuan. Meski terkenal dengan pemerintahan yang tiran, justru pada dinasti Yuan ini umat Islam mendapatkan tempat istimewa dalam struktur pemerintahan. Hal ini dikarenakan oleh politik advisory yang ditetapkan oleh bangsa Mongol. Mereka terpaksa menggunakan orang-orang cakap serta dipandang mampu untuk mengelola pemerintahan yang mereka ambil dari wilayah taklukannya yang mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, banyak posisi penting yang berhasil dipegang oleh orang Islam pada masa itu. Sambutan hangat dinasti Yuan terhadap umat Islam ini yang mendorong orang Islam pribumi Cina lebih produktif dan proaktif dalam menyebarkan misi ilahiyahnya. Sehingga lambat laun ketertarikan penduduk Cina terhadap Islam juga semakin meningkat. Bahkan banyak masjid yang dibangun di beberapa sudut kota pada era dinasti ini. Inilah alasan kenapa pada masa dinasti Yuan terdapat ungkapan dimanapun berada di bawah kolong langit ada orang Islam pada masa dinasti Yuan. Karena memang kehidupan beragama, terutama Islam, sangat dijunjung tinggi oleh dinasti Yuan. Selanjutnya, masa dinasti Ming. Dinasti Ming memiliki arti gilang gemilang atau terang benderang. Hal ini ada kaitannya dengan penamaan kota Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah sendiri memiliki arti terang benderang. Banyak sumber sejarah yang menyebutkan bahwa Islam memperoleh perkembangan yang pesat pada dinasti Ming. Kecintaan Kaisar Chu Yuan Chang terhadap Islam terlihat jelas ketika keputusan pertamanya setelah berhasil melakukan kota Nanking dengan membangun masjid raya. Terdapat dekorasi sajak 100 huruf dan tulisan Cina yang menggambarkan Islam secara universal. Pada masa ini terdapat satu tokoh Muslim yang tidak hanya dihormati oleh masyarakat Cina, namun beberapa negara Asia, yaitu Laksamana Cheng-ho, memiliki nama asli Zheng He. Ia lebih terkenal dengan sebutan Ma Sanbao. Dialah yang sebenarnya patut untuk mendapat gelar The Rill of Sinbad. Laksamana Haji Muhammad Cheng-ho lahir di daerah Kunming. Selanjutnya, masa dinasti Qing atau Manchu. Nurhaci atau bisa disebut dengan Qin Kan merupakan penguasa wilayah Manchuria pada masa tahun 1616 Masehi, wafat pada tahun 1672 Masehi. Qin Kan digantikan oleh Huang Taiji sebagai kaisar penerus. Huang Taiji mengangkat dirinya sendiri sebagai kaisar dengan nama dinasti Qing pada tahun 1635 Masehi. Dinasti inilah yang belakangan dikenal dengan sebutan dinasti Manchu, dengan kota Mukden sebagai ibu kota pemerintahan. Munculnya dinasti Manchu tidak lain karena kemelut yang terjadi pada dinasti Ming menjelang tahun 1644 Masehi. Seorang tokoh yang bernama Yi Zucheng berhasil menghimpun pasukan dari kaum bandit serta membuat kekacauan dan kerusuhan pada waktu itu. Pada waktu itu, jenderal dari dinasti Ming yaitu Wu Sanquet tidak mampu menghadapi kemelut yang terjadi yang memaksa ia harus meminta bantuan pada dinasti Qing dari Manchuria untuk menumpas para pemberontak tersebut. Namun sayangnya pasukan Manchu juga ingin menguasai dinasti Ming. Setelah berhasil mengusir para bandit tersebut untuk yang kedua kalinya, Jenderal Wu Sanquet tidak berdaya dan pada akhirnya dinasti Ming runtuh di tangan pasukan Manchu.
Apabila berbicara posisi umat Islam pada masa itu sudah jelas kaum Muslim Cina mayoritas akan menentang pendudukan tentara Manchu. Legitimasi Islam yang telah diberikan dinasti Ming pada sebelumnya memaksa mereka melakukan perlawanan untuk mengusir tentara Manchu dari wilayahnya. Beberapa kali terjadi kontak senjata setelah gagal melakukan perundingan damai. Ketegangan ini terus berlanjut dan memaksa diri dari masing-masing pihak untuk membuat konspirasi yang saling menjatuhkan. Sebagai upaya umat Islam Cina mengusir kekuasaan Kaisar Manchu, mereka mengirim utusan ke kota Peking untuk melakukan perundingan dengan pihak Manchu. Namun usaha tersebut tetap tidak menemukan titik temu. Sejak itulah perlawanan menggunakan senjata dilakukan oleh kaum muslimin tersebar yang luas di berbagai daerah selama lebih dari 2 abad. Tercatat ada sejak masa terakhir dari pemerintahan Kaisar Sunci hingga masa tumbangnya dinasti Manchu pada tahun 1912 masih banyak pertempuran yang berlangsung dengan umat Islam. Pada pemerintahan dinasti Manchu ini umat Islam tidak mengalami perkembangan yang berarti, hanya saja penindasan dan upaya untuk melepaskan diri dari jeratan penguasa Manchu. Masa Republik Cina sampai masa sekarang, runtuhnya dinasti Manchu pada kisaran tahun 1911 sampai 1912 masih membuat umat Islam mendapatkan hak-hak mereka kembali. Bahkan dalam konstitusi nasional Cina, seperti halnya dengan proklamasi Kuomintang, dengan jelas telah menjamin kebebasan beragama umat Islam dan mendapat pengakuan secara resmi di dalam konstitusinya bahwa Cina mengakomodir dan memberikan hak kepada wakil-wakil Muslim untuk menempati kursi Majelis Nasional yang dipilih oleh masyarakat Muslim Cina. Meski minoritas, umat Islam pada masa ini dipandang sebagai salah satu unsur yang penting dari terbentuknya sebuah Republik Nasional Cina yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen. Oleh karena itu, umat Islam berperan aktif dalam kehidupan politik pada masa itu. Kondisi tersebut memberikan kesempatan bagi umat Islam Cina untuk membangun dan mengembangkan aspek budaya, ekonomi, dan sosial. Terbukti pada masa itu pula banyak lahir para cendekiawan Muslim dan pendidikan Islam di Cina juga berkembang sangat pesat. Sungguh memprihatinkan ketika umat Islam di Cina yang selalu hadir dalam membangun peradaban bangsa tersebut harus kembali menelan pil pahit untuk yang kesekian kalinya. Ketika Cina berhasil dikonversi menjadi negara komunis, kaum komunis yang berhasil merebut kekuasaan pemerintah di akhir tahun 1940-an benar-benar telah menyempurnakan pengawasannya terhadap masyarakat Muslim di Cina. Mereka telah menghapuskan wakaf yang diwariskan ke masjid-masjid dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya. Kondisi tersebut sangat memukul umat Islam di Cina dan berpengaruh besar terhadap tatanan kultur sosial, ekonomi, politik, serta budayanya. Bab yang ketiga, yaitu kehidupan sosial umat Islam di Cina. Secara garis besar, umat Islam di Cina yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok kebangsaan utama, yaitu Turki yang terdiri dari orang Uighur, Kirgiz, Kazakh, Uzbek, dan orang Muslim pertempuran antara Salar dan Hiju. Uighur sendiri merupakan kelompok inti penduduk Muslim yang ada di Turkistan Timur. Penduduk bumi atau non-Islam sering memanggilnya dengan sebutan Hui. Sementara Tajik merupakan sebutan bagi Muslim lainnya yang menggunakan bahasa Persia. Terdapat pula Muslim Mongol, Lolo, Xia, Tao, dan juga Tibet yang merupakan bagian minoritas dari Muslim Cina. Meski demikian, orang-orang Islam di Cina lebih suka menyebut
diri mereka dengan sebutan Cheomin, sementara agamanya disebut dengan Ting Ching Cheu, yang artinya agama yang suci. Kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim Cina sepenuhnya adalah kebiasaan dan tata cara kehidupan masyarakat setempat, seperti halnya rambut panjang yang dikuncir khas ala masyarakat Cina. Tradisi ini sudah ada sejak zaman dinasti Manchu, dan mereka masih menggunakan sebagian besar kebiasaan tersebut hingga masa kini. Cara berpakaian juga tidak jauh berbeda dengan masyarakat Cina non-Muslim pada umumnya. Yang membedakan umat Islam Cina akan menggunakan tambahan sorban ketika hendak pergi ke masjid. Keadaan yang sebaliknya terjadi pada umat Islam Uyghur dan Xinjiang di Xinjiang, dan umat Islam Kazakh dari daerah barat laut Cina. Mereka yang tinggal di daerah tersebut umumnya memiliki kebiasaan berpakaian yang berbeda dengan masyarakat Cina pada umumnya. Di bagian barat laut, para wanita Muslim menggunakan cadar atau menutup muka apabila mereka hendak melakukan aktivitas di luar rumah. Sementara itu, beberapa daerah para wanitanya juga menggunakan sorban dan para kaum laki-lakinya menggunakan tutup kepala. Apabila melihat kehidupan sosial umat Islam Cina, terlihat jelas bahwa mereka dapat membaur dengan budaya masyarakat setempat. Mereka tetap menjunjung tinggi adat istiadat yang ada. Di samping itu, mereka tetap berusaha menjalankan perintah agama. Akulturasi budaya semacam ini hanya dapat kita saksikan di daerah-daerah yang ditaklukkan dengan jalur damai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.